Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Nurul. Di sini Kakak ingin memberikan pembelajaran IPA mengenai materi menstruasi, fertilisasi, dan penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya jaringan dalam dinding rahim atau endometrium. Menstruasi berlangsung selama 4-6 hari dengan siklus rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Peristiwa menstruasi meliputi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Apa yang terjadi pada fase ini? Nah, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Kemudian, FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferase dinding endometrium. Yang ketiga, fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofisis menghambat FSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albian yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada video siklus menstruasi. Disimak baik-baik ya. Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluarlah darah melalui vagina.
Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5, bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Berikutnya fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan ke-14. Nah, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Selanjutnya fase luteal, disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau PMS, seperti kembung, payudara terasa nyeri atau bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu materi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel telur yang sudah dibuahi membentuk zigot. Zigot kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan mengenai fertilisasi. Nah, bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Dan bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan berikut. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peluburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio. Dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin dalam rahim? Yuk simak penjelasannya.
Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin di trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya, berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm pada akhir trimester pertama. Trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia disebut dengan penyakit kelamin. Penyebabnya dapat berupa virus ataupun bakteri. Nah, berikut ini ada beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada AIDS. Penyakit AIDS sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya. Jika seseorang terkena penyakit AIDS, maka dapat dipastikan akan menular pada keturunannya. Penyakit AIDS disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus atau HIV. Virus ini menyerang sel darah putih. Apabila virus HIV bersarang dalam sel darah putih dan merusak sel darah putih, maka tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Yang kedua ada gonore atau kencing nanah. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah saat buang air kecil. Jika penderita tidak diobati, dapat merusak saluran reproduksi, yaitu saluran sperma pada pria dan saluran tuba falopi pada wanita, sehingga dapat mengakibatkan kemandulan. Yang ketiga ada kanker leher rahim. Biasanya dialami oleh wanita berusia 31 sampai 60 tahun. Gejalanya mirip dengan gejala keputihan, namun tidak disertai rasa gatal. Selain itu, penderita kanker rahim akan merasa nyeri disertai dengan pendarahan. Yang keempat ada keputihan.
Penyakit yang dialami perempuan ini disebabkan oleh berbagai parasit, antara lain jamur Candida albicans, protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Jamur ini sering ditemukan pada perempuan hamil dan penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kelima ada sifilis atau raja singa. Penyebab penyakit sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditandai dengan terjadinya luka pada daerah alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir, bercak-bercak di seluruh tubuh, serta tulang dan sendi terasa nyeri. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seks. Penderita sifilis dapat ditolong dengan pemberian antibiotik. Untuk upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia, di sini yang pertama ada menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Nah, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan ketat. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Dan yang terakhir, bagi perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, mengganti pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali.